Oke, sekarang kita mencoba melanjutkan penyusunan aksi adaptasi perubahan iklim daerah. Jadi di Dropbox semua aksi adaptasi, aksi mitigasi yang ada dari Bu Endang ataupun aksi adaptasi yang ada dari PBI itu telah disusun ya. Jadi ada list aksi mitigasi sama list aksi adaptasi. Jadi ini adalah kodifikasinya ya untuk memudahkan di Bu Endang. Kalau kita lihat ada digit pertama untuk sektor energi, kemudian untuk yang itu kan ada dua, energi produksi dan energi konsumsi, maka kita kasih kode seperti ini. Jadi contohnya ini 1121 berarti sektor energi, 2 konsumsi, mitigasi inti, ini yang ini 122701 berarti sektor energi, 2 energi konsumsi, 2 mitigasi pendukung, 7 itu berarti urutan yang ke-7 dari mitigasi, dan 1 adalah urutan ke-1 dari aksi mitigasi, komponen aksi mitigasi, urutan ke-1 dari aksi mitigasi yang di sini. Jadi di sini kita tuliskan kegiatan sektor aksi mitigasi komponen satuan kriteria bukti fisik dan indikator. Nah, agar sama dengan aksi mitigasi, maka kemudian dokumen PBI kita coba sesuaikan dengan mengikuti format yang sama. Jadi kita menggunakan kode, kegiatan, sektor, aksi adaptasi, komponen aktif, kebutuhan data, kriteria, dan data sekunder. Nah, ini adalah sektornya. Ini kita menggunakan buku PBI, kelautan, air, pertanian, dan kesehatan. Ya. Ada tiga sektor ya. Maaf, ada 4 sektor. Lalu bagaimana kita menggunakan data tersebut? Ya, oke, kita ambil lagi contoh matriks identifikasi program di kota Pekalongan ya. Jadi tahap pertama, kalau matriks sebelumnya kan kita menggunakan matriks seperti ini ya. Oke, nah jadi hanya aksi mitigasi komponen satuan di kota fisik. Nah, dengan menggunakan tabel tadi, maka kemudian kita akan maaf, kayaknya belum bisa screen deh. Ya, benar. Oke, jadi contohnya kita menggunakan matriks identifikasi program pelanggaran kegiatan Kabupaten Pekalongan ini contohnya. Di sini ada sebelumnya kan kita memiliki misalkan yang diindukkan ya Dinas Kelautan dan Perikanan. Oke, ini adalah kegiatannya, catatan hasil. Nanti ini kita ambil dari SIPD ataupun dokumen daerah. Kemudian kita memiliki mitigasi atau adaptasi komponen satuan kota fisik. Nah, tadi dengan list aksi mitigasi yang adaptasi, bagian ini kita rubah, bagian ini kita rubah menjadi seperti ini ya. Oke, menjadi seperti ini. Jadi ada kegiatan ya, terus kita tambah 1 kolom karena kolomnya adalah untuk melakukan identifikasi, kegiatan aksi adaptasi, sektor, aksi mitigasi, komponen dan satuan. Oke, nah selain matriks tadi ya, ini sebetulnya nanti kalau kita menggunakan Visual Basic itu kita bisa buat dengan sana, tapi sampai sekarang belum ada, maka pengerjaannya masih semi manual ya. Oke. Di dalam Dropbox tersebut juga sudah ada aksi perubahan iklim di daerah ya. Ini sedang saya selesaikan.
Jadi di bawah ini ada PUPR, ada LH, nanti ini berdasarkan urusan ya. Jadi kalau tiap aksi itu kita hubungkan antara buku Bu Endang dengan yang ada di, jadi misalkan ini penjara persampahan atau PU dan seterusnya. Oke, nah yang kita gunakan nanti adalah dari dokumen ini. Jadi kalau teman-teman sudah menemukan untuk urusan lain deh, akan saya kopikan urusan di sini, silahkan dimasukkan dulu ke sini agar yang lain bisa menggunakan. Ini saya ambil contoh urusan PUPN. Ya. Ini kenapa begini? Ini artinya terlalu panjang ya. Oke. Misalnya ini adalah yang sini ya. Oke, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Kita buka matriks identifikasi ya. Oke, kita menemukan bahwa kebetulan di sana ini di Dinperkim ya, Dinas Perumahan dan Pemukiman. Kita lihat ya ini ya, misalkan pengelolaan persampahan regional. Di sini ada kata-kata penyediaan sarana persampahan. Memang ini indikatornya masih sangat general. Terpenuhinya sarana persampahan dan kebersihan. Oke, caranya ya. Ini sama-sama ya, penyediaan sarana persampahan. Maka kalau kita buka aksi ya, ini ada aksi perwakilan daerah, itu termasuk ke dalam urusan LH ya. Dan ini dekatnya ke sini ya. Penyediaan sarana persampahan ya. Oke, kita pastikan bahwa urusannya sama ya, tapi karena misalnya kita memakai kode, maka kodenya ini maka lebih mudah lagi kalau coding ini kita simpan juga di dokumen di sana, nanti kita coba tambahkan ya. Jadi caranya bagaimana? Tinggal copy paste aja kalau yang spesifik ya, atau bisa juga yang bawahnya karena memang tidak ada indikator. Oke, ini sama ya kelihatannya. Jadi intinya adalah pengembangan untuk mendukung pengurangan pasar. Oke, kita ambil yang ini, ya kita copy di sini, kemudian kita pindahkan ke matriks ini. Kita cukup letakkan ya di sini di kolom F. Oke, maka ya kita bisa lihat seluruh kolom ini otomatis terisi ya. Oke. Kira-kira sebenarnya ini juga otomatis berubah ya, lookup-nya di F35 dan nah, kita bisa lakukan hal yang sama untuk kegiatan yang lainnya. Misalnya ini RTH ya, RTH juga ada. Kita coba cari yang adaptasi. Oke, ini ya. Spam ya, penyusunan rencana, penyusunan dan seterusnya ya. Oke, ini bagian ini hanya memang belum saya buat ya. Jadi ya kita coba lakukan ini spam ya. Spam itu tidak kita tadi bicara jaringan, maka kita buka aksi perubahan iklim di daerah. Ya, kita buka di sini. Kita bergeser ke adaptasi. Kita bicara air bersih ya. Nah, jaringan pipa air bersih, jaringan pipa air bersih ini untuk mitigasi kita sudah lihat, bisa masuk ke dalam yang ini pembangunan air baku. Kita baca ya, kalau pembangunan itu adalah penampung air dan seterusnya, mungkin belum pas ya. Kita coba buka list aksi adaptasi. Ini sektor air. Di atas itu ada penerapan air. Oke, kita lihat satu-satu. Rehabilitasi, penerapan teknologi penambahan debit air tentang cuaca, pencegahan kehilangan air ya. Oke. Di sini ada pencegahan kehilangan air ya. Misalnya pembangunan perbaikan jaringan pipa. Nah, ini ya.
contoh jaringan pipa. Oke, berarti kita ingat kodenya. Oke, kalau memang bingung, berarti kita buka dua dokumen tersebut dan kita sandingkan. Oke, saya akan sandingkan antara list aksi adaptasi dengan tadi. Sekarang kita sandingkan list aksi adaptasi dengan aksi perubahan iklim daerah. Oke, ya ini yang sebelah sini adalah yang kita ambil dari bukunya Permendagri 90 ya. Kita lihat, oke, di sini ada kata-kata operasi bendungan, operasi air sumur dan seterusnya ya. Ini memang aksi adaptasi tidak banyak, tetapi kegiatannya akan menjadi sangat banyak. Kita lihat yang air bersih, SPAM. Oke, tadi kita SPAM ya. Oke, ini ya. Ada peningkatan, ada beberapa cukup banyak ya fasilitasi kerjasama SPAM. Yang kita lihat adalah di sini ya, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan jaringan pipa yang masuk di sini. Jadi kalau ini peningkatan ya, peningkatan. Oke. Tadi kita lihat di manakah kodenya. Oke. Ini contohnya, kalau kita bingung ya, kita ambil saja semuanya ya. Oke. Kemudian tadi ada di peningkatan dan seterusnya. Peningkatan pembangunan, oke, bisa di sini ataupun ini sama ya, pembangunan. Kita lihat nih, pembangunan, pemeliharaan, peningkatan. Kita paste saja. Kemudian, nah ini kan masih menggunakan yang tadi ya, kita ambil saja kodenya, yaitu ini 7, kita ganti kodenya dengan 701.501 ya. Oke, maka otomatis di sini telah berganti dari mulai ya ini belum di copy berarti ya, coba kita cek dulu apa sih namanya. Kita buka dulu buku adaptasi perubahan iklim untuk yang sektor air ya. Saya cari dulu air itu kita buka ya. Kita buka saja yang sektor air. Bentar, ini masih oke, namanya pembangunan pemeliharaan, itu di kriteria atau indikator pengeluaran pemeliharaan. Nah, di sini ada oke. Ya, kita update nih. Kita update ini. Oke. Kita aktifkan dulu. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat di sana juga ada perubahan. Oke, ya. Kita bisa melihat ya, begitu terjadi perubahan di sana, maka di sini juga berubah ya. Jadi kita berubah nih ya dengan pipa dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita akan gunakan ini ya. Kita cek dulu apa sih nama aksi ataupun apa yang dilakukan di Kota Pekalongan. Kita buka identifikasi dan aksi perubahan iklim. Oke, kita bukain dulu. Yang dilakukan di Kota Pekalongan ya, itu adalah peningkatan jaringan SPAM. Peningkatan jaringan SPAM ya. Oke. Maka kita copy bagian ini. Kita tempatkan di mana tadi? Oke. Ini ya. Oke, maka kita akan mengetahui aksi adaptasi yang dilakukan Pekalongan, apakah termasuk inti ataupun pendukung dengan menggunakan dua matriks ini. Nah, itulah yang akan kita lihat nanti. Terus kemudian bagaimana untuk tahun-tahun
sebelumnya. Oke. Dengan pedoman tadi, ya, dengan identitas tadi, maka kita bisa mencoba melakukan identifikasi tadi ya untuk kegiatan di tahun-tahun sebelumnya masuk ke dalam kategori yang mana. Oke. Ini yang air limbah. Nah, ini yang sebelumnya ya. Contoh sebelumnya kita bisa cek kembali. Oke, ini sekarang juga sudah saya tetapkan. Ini 2021 di tahun 2000 kita lihat ya, ini pembangunan sarana prasarana air minum bagi masyarakat. Jadi kalau kita bandingkan ini dengan ini kan sama ya, ini kita belum berbuat. Ini kenapa seperti apa ya? Kalau memang pembangunan kita tinggal fokus saja sampai di sini, maka kita mendapatkan informasi kegiatan perubahan iklim di tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itulah untuk memastikannya memang nanti kita lihat ya. Jadi kalau indikator diperlukan artinya apa? Ketika bangun PAM tadi, maka indikatornya debit air yang dihasilkan. Lakukan untuk kegiatan-kegiatan lainnya sehingga kita maaf tadi belum TCW-nya ya. Jadi kita buka matriks ini. Ya. Oke. Ini kegiatan tahun 2021 kita menemukan nama peningkatan ataupun pembangunan karena dalam definisi ini pembangunan, pemeliharaan, perbaikan termasuk kategori yang sama ya. Oke. Maka ini simpan juga di sini. Perluasan jaringan juga sama. Oke. Nah, kalau kita ingin mengetahui mengetahui kegiatan di tahun-tahun sebelumnya, nah ini sudah saya susun. Jadi pada saat nanti kita menyusun mapping di awal, dan program ini ya, ini 2021, ini yang sebelumnya. Kita lihat kata yang sama, pembangunan SPAM. SPAM itu adalah sarana dan prasarana air minum atau sistem penyediaan air minum. Kalimat yang sama kita tempatkan di sini. Tadi saya contohkan ini, kita contoh, maka kita mendapatkan informasinya. Berikutnya seperti biasa untuk memudahkan pembacaan ya tinggal kita rapihkan. Kita mendapatkan informasi tersebut ya. Oke. Jadi itu nanti kita tinggal copy paste. Nah, saat ini memang saya masih menyelesaikan ini ya, bagian ini saya baru dua LH itu sudah selesai untuk urusan persampahan, LH sudah selesai semua. Jadi ada banyak ya, saya ambil contoh pembangunan santai, ternyata bentuknya bisa bermacam-macam. Nah ini nanti akan mungkin teman-teman temukan. Nanti akan kita teruskan untuk semua urusan di sini dan akan kita sandingkan baik untuk adaptasi ataupun mitigasi. Jadi ini contohnya nanti saya coba untuk yang pertanian ya. Pertanian itu kan kita sudah menyimpan di ini di diagonal saja tagging ya. Kita ambil misalkan saja ini tulisan contoh hubungan ini ya. Saya akan kopikan, kita akan simpan di sini. Kita copy ini berapa? Kita berangkat ke sini. Ini kita matikan semua. Ini speednya kan tidak kita pakai ini yang sebelumnya. Speed yang kita matikan. Kita bersihkan.
Kemudian kita ambil ya, kita ambil dari list aksi mitigasi, karena berhubungan dari mitigasi kita simpan dokumennya. Oke, jadi ini adalah apa urusannya. Kemudian kita tahu berhubungan itu masuk ke dalam sektor energi ya. Oke. Nah, pertamanya ini kita ambil ya, bagian atas ini. Kita taruh di sini. Maaf, ini saya nggak bisa melihat. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang Excel ya? Oke, saya Excel. Kita ulangi. Kode. Perhatikan saja ya. Oke. Nah, misalkan kita lihat yang ada tadi ya, yang ada itu yang kira-kira yang barat itu pembangunan prasarana jalan. Kita lihat, nah, kita buka di sini ya. Perubahan itu termasuk kebanyakan pendukung ya, misalnya meningkatkan kapasitas energi konservasi. Coba perhubungan itu lebih aktif. Nah, ini misalkan ya, diatur angkutan udara, penerapan transportasi kompetitif ya, prasarana perhubungan, prasarana pembangunan prasarana kabupaten kota, pelaksanaan terminal TPC. Nah, di sini emisi gas buang ya, termasuk kegiatan mendukung POD. Oke, nah energi konsumsi ini kita tanda biar tidak lupa. Penyusunan mitigasi di sini pengujian kendaraan bermotor ya. Kalau kita turun di sub kegiatan ya, kita letakkan di mana kita belum tahu. Tapi ya kita tetapkan di ini adalah penyusunan dan pengembangan. Oke, kita tempatkan dulu ya, pada garis kodenya 1, 2, 2. Oke. Nah, ini bagaimana menggunakan komennya. Oke. Ini komen yang saya gunakan. Teman-teman kalau ini nggak usah juga. Dan kita ambil ke sini. Dari kolom A. Ini sampai oke lah. Sebanyak kolom A sampai kolom berapa? Oke, nggak masalah ya. Terus itu berarti kolom yang kedua. Nah, ini artinya dia keluar di sini ya. Oke, berikutnya kita tutup saja yang berhubungan karena kita sudah mendapatkan di sana ya. Oke. Ya. Oke, langkah selanjutnya ya kita copy saja ke sini. Biar tidak lupa. Kita kasih nomor. Ini adalah bukti fisik ya kalau dimitigasi. Oke. Kita tempatkan di sini. View-nya kita skip. Oke.
revisi saja. Ini kan harusnya kalau kita klik F2, matriks ini di G kan. Oke. Di G, informasi yang kita ketahui di kolom ketiga. Kolom ketiga. Kan? Nah, ini kembali kita perbaiki di kolom G. Ini di kolom ke-4. Oke. Ini sama atau sama kita lakukan. Kolom G. Ini di kolom ke-5. Oke. Langsung kita lakukan ya, ini di kolom Oke, di kolom ke-6. Ini kolom C kan. Terus ini di kolom 8 ya. Kan? Dari kolom Oke. Tinggal kita rapikan agar nyaman dipandangnya ya. Oke. Ya. Nah, kalau untuk yang lain ya, kalau kita mau yang lain ya sama tadi, ini kita copy aja. Kalau di sini dengan kita cek nih, misalkan kodenya 1 ya. Oh, berubah jadi kita untuk baca ini buka dulu yang ada di sana. Kira-kira seperti itu ya. Ini akan kita coba lakukan identifikasi seluruh nomenklatur urusan daerah sehingga nanti kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa kegiatan atau nomenklatur daerah ada urusan ini di dalam aksi mitigasi adalah ini. Dan kemudian untuk memastikan kontribusinya kita bisa berikan informasi berikut. Selamat mencoba.